Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gipirano Pasaraya dengan NIM 23501911124. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai isolasi senyawa terpenoid geraniol dari daun serai Cymbopogon citratus. Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan berpotensi sebagai sumber senyawa metabolit sekunder untuk mengembangkan obat berbasis bahan alam. Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah serai Cymbopogon citratus yang dikenal kaya akan minyak atsiri dan berbagai senyawa bioaktif seperti sitral, geraniol, limonena, flavonoid, dan tanin. Di antara senyawa tersebut, geraniol merupakan komponen terpenoid yang memiliki nilai farmakologis dan ekonomis yang tinggi. Geraniol diketahui memiliki berbagai aktivitas biologi antara lain sebagai antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Oleh karena itu, senyawa ini berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif dalam bidang farmasi dan kesehatan. Untuk memperoleh geraniol dengan tingkat kemurnian yang baik, diperlukan proses isolasi, pemurnian, dan identifikasi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penelitian maupun pengembangan produk berbasis bahan alam. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik dan kandungan senyawa terpenoid khususnya geraniol pada daun serai Cymbopogon citratus. Yang kedua, bagaimana metode isolasi geraniol dari daun serai yang telah dilaporkan dalam berbagai penelitian. Dan yang terakhir, bagaimana metode identifikasi dan analisis senyawa geraniol hasil isolasi dari daun serai. Tujuan penelitian: yang pertama, mengetahui karakteristik dan kandungan senyawa terpenoid berupa geraniol dari daun serai Cymbopogon citratus. Yang kedua, menjelaskan metode isolasi geraniol dari daun serai berdasarkan studi literatur. Yang ketiga, menjelaskan metode identifikasi dan analisis senyawa geraniol hasil isolasi. Kajian tumbuhan yang diisolasi, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Cymbopogon, dan spesies Cymbopogon citratus. Selanjutnya, morfologis serai. Serai Cymbopogon citratus merupakan tanaman herba menahun yang tumbuh berumpun dengan tinggi sekitar 1-2 meter. Tanaman ini memiliki batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi. Daunnya berbentuk pita memanjang, berwarna hijau hingga hijau kebiruan, bertekstur kasar dan memiliki ujung yang meruncing. Serai memiliki sistem perakaran serabut yang kuat serta menghasilkan aroma khas karena mengandung minyak atsiri yang terdapat pada daun dan batang semuanya. Kandungan fitokimia. Terpenoid merupakan salah satu golongan metabolit sekunder utama yang terdapat pada daun serai. Senyawa ini tersusun dari unit isoprena C5H8 dan menjadi komponen utama penyusun minyak atsiri. Keberadaan terpenoid memberikan aroma khas pada serai serta berperan dalam mekanisme pertahanan alami tanaman terhadap mikroorganisme, serangga, dan faktor lingkungan lainnya. Pada daun serai, terpenoid didominasi oleh senyawa monoterpenoid seperti geraniol, sitral, limonena, dan myrcena. Senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis, antara lain sebagai antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, dan insektisida alami. Oleh karena itu, terpenoid menjadi salah satu kelompok senyawa yang banyak diteliti dan dimanfaatkan dalam bidang farmasi, pangan, kosmetik, serta industri minyak atsiri. Karakteristik senyawa geraniol. Geraniol merupakan senyawa terpenoid yang termasuk dalam golongan monoterpenoid alkohol dan menjadi salah satu komponen utama minyak atsiri daun serai.
Senyawa ini memiliki rumus molekul C10H18O dan dikenal dengan aromanya yang manis menyerupai bunga mawar. Secara fisik, geraniol berbentuk cairan bening hingga kuning pucat, bersifat mudah menguap, serta larut dalam berbagai pelarut organik seperti etanol dan ether. Selain berperan sebagai pemberi aroma khas pada minyak atsiri, geraniol juga memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang kosmetik, farmasi, dan pangan. Aktivitas farmakologi terpenoid senyawa geraniol. Yang pertama ada aktivitas antimikroba. Geraniol merusak membran sel mikroorganisme sehingga meningkatkan permeabilitas membran, mengganggu metabolisme, dan menyebabkan kematian sel. Yang kedua ada aktivitas antioksidan. Geraniol meningkatkan radikal bebas dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen sehingga melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Yang ketiga ada aktivitas antiinflamasi. Geraniol menghambat produksi mediator inflamasi dan menghambat aktivitas jalur NF-κ-beta sehingga mengurangi respon peradangan. Yang terakhir, aktivitas anti kanker. Geraniol menghambat pertumbuhan sel kanker melalui induksi apoptosis, penghambatan siklus sel, penghambatan angiogenesis, dan metastasis. Metode isolasi geraniol. Yang pertama, preparasi sampel. Daun serai dicuci bersih, diiris kecil-kecil lalu dikeringkan dan dihaluskan. Yang kedua, destilasi uap air. Sampel disuling menggunakan metode destilasi uap air untuk memperoleh minyak atsiri. Yang ketiga, minyak atsiri serai yang diperoleh dipisahkan dari air dan dikeringkan menggunakan Na2SO4 anhidrat. Yang keempat, kromatografi kolom. Minyak atsiri dipraksinasi menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dan eluen bertingkat. Yang kelima, fraksinasi dan pemurnian. Fraksi yang mengandung geraniol dikumpulkan dan dimurnikan lebih lanjut atau rekristalisasi atau kromatografi ulang. Yang terakhir, isolasi geraniol diperoleh isolat geraniol murni yang siap untuk analisis dan identifikasi. Selanjutnya, identifikasi dan analisis senyawa terpenoid. Ada 3. Yang pertama, kromatografi lapis tipis. KLT ini digunakan untuk memantau proses pemisahan dan mengetahui tingkat kemurnian senyawa hasil isolasi. Sampel ditotolkan pada plat silika gel, kemudian dielusi menggunakan fase gerak yang sesuai. Setelah proses elusi selesai, noda diamati di bawah sinar UV dan nilai RF dihitung. Kesamaan nilai RF antara sampel dan standar geraniol menunjukkan kemungkinan adanya senyawa geraniol dalam fraksi yang dianalisis. Yang kedua ada gas kromatografi mass spectrometry. Merupakan metode analisis instrumental yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen penyusun minyak atsiri secara lebih akurat. Kromatografi gas berfungsi memisahkan komponen senyawa dalam campuran. Sedangkan spektrometri massa digunakan untuk menentukan identitas senyawa berdasarkan pola fragmentasi massanya. Pada analisis ini, geraniol akan menghasilkan puncak kromatogram dan spektrum massa yang khas sehingga identitas senyawa dapat dipastikan dengan membandingkannya terhadap data pustaka atau standar. Yang terakhir ada Fourier Transform Inverse Spektroskopi atau FTIR, digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada senyawa hasil isolasi. Analisis dilakukan dengan mengamati spektrum serapan inframerah pada berbagai bilangan gelombang. Geraniol umumnya menunjukkan serapan gugus hidroksil, ikatan CH alipatik, dan ikatan rangkap karbon-karbon. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut menjadi bukti yang mendukung bahwa senyawa hasil isolasi adalah geraniol. Selanjutnya, kesimpulan. Daun serai Cymbopogon citratus merupakan sumber senyawa terpenoid yang potensial, terutama geraniol. Geraniol termasuk monoterpenoid alkohol yang memiliki aroma khas dan berbagai aktivitas farmakologi penting, seperti antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker.
Senyawa ini dapat diisolasi melalui proses ekstraksi, minyak atsiri, fraksinasi, dan pemurnian menggunakan metode kromatografi. Kemudian diidentifikasi dengan teknik KLT, GCMS, dan FTIR. Oleh karena itu, geraniol memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai bahan aktif dalam bidang farmasi, kesehatan, dan produk berbasis bahan alam. Demikian presentasi mengenai isolasi senyawa terpenoid geraniol dari daun serai Cymbopogon citratus. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan mengenai potensi geraniol sebagai senyawa bioaktif yang manfaat dalam bidang farmasi dan kesehatan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.